Halo guys semuanya, gimana kabarnya? Terima kasih sudah kembali lagi di channel saya, Alur Film Singkat. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Lolita, film yang dirilis pada tahun 1997 di mana pada tahun itu saya baru berumur 5 tahun. Film yang berkisah kehidupan tentang seorang om-om dan seorang anak angkatnya yang saling mencintai, hingga akhirnya mereka pun sering melakukan penanaman ya gitu deh. Oke, sekarang alangkah baiknya kalian absen dulu dengan cara subscribe channel ini agar menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa basa-basi kita mulai alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh seorang om-om yang telah mengendarai mobilnya hingga oleng. Dia adalah Om Humbert. Om Humbert mengendarai mobilnya dengan tangan dipenuhi darah, dan sebuah pistol di tempat duduknya. Dia membicarakan seorang wanita yang bernama Lolita. Di adegan selanjutnya kita diperlihatkan kota Cannes di Prancis pada tahun 1921, di mana pada adegan ini menceritakan masa muda Om Humbert ini. Dia mencintai seorang wanita, namun wanita itu harus meninggal mendadak karena penyakit. Dia menjadi galau di saat usianya di sangat muda, hingga saat dewasa si Om akhirnya bekerja di Universitas Berkeley di Amerika Serikat. Saat itu libur musim panas, Om Humbert ingin menginap di rumah teman pamannya di kota Ransdale, New England di tahun 1947. Ketika tiba di sana rumahnya sudah terbakar hangus oleh api, kemudian ia ditawarkan tinggal bersama seorang janda. Wow, mantap. Sesampainya di sana ia bertemu Tante Charlotte Haze, janda pemilik rumah yang akan mengkontrakkan sebuah kamar untuknya. Tante Haze menunjukkan kamarnya yang kecil dan berantakan, serta dihiasi dengan segitiga bermuda di dalam toiletnya. Tante Haze mematok biaya sewa sebesar $20 per bulan. Udah net gak bisa nego lagi. Awalnya Om Humbert tidak tertarik untuk tinggal di sana, dikarenakan tempat yang tidak nyaman dan cukup mahal. Om Humbert pun diajak berkeliling oleh Tante Haze, hingga akhirnya Tante Haze memperlihatkan anaknya yang saya yakin kalian tunggu-tunggu setelah lihat thumbnail, dan inilah dia, Lolita, gadis manis yang aduhai. Om Humbert pun melongo melihat Lolita yang dalam keadaan basah-basahan. Tanpa basa-basi Om Humbert pun langsung menerima tawaran Tante Haze. Hari demi hari pun berlalu, Om Humbert semakin tertarik dengan Lolita. Om Humbert suka diam-diam memperhatikan perilaku Lolita, dan memperhatikan hal-hal lain yang ada pada diri Lolita secara sembunyi-sembunyi, hingga terbesit kelakuan cabulnya. Mereka pun semakin dekat. Dengan perilaku Lolita yang bersikap manja membuat Om Humbert semakin tergoda. Wow, pada suatu saat Tante Haze, yang sekarang semakin dekat dengan Om Humbert, mengungkapkan bahwa Lolita akan dipindahkan di suatu asrama. Pada saat itu, Om Humbert pun terkejut, menyadari dia harus berpisah pada Lolita. Saat keberangkatannya, Lolita tiba-tiba saja menghampiri Om Humbert yang sedang mengintipnya dari kamar, dan memberikan kecupan untuk Om Humbert. Nikmat sekali Om. Om Humbert pun cuma bisa pasrah melihat kepergian Lolita. 2 minggu berlalu, setelah kepergian Lolita, Om Humbert dan Tante Haze pun menikah. Om Humbert menikah tanpa ada cinta di dalam hatinya. Dan pernikahan itu tidak diketahui oleh Lolita. Dia pun berkali-kali menghindari tugas pokoknya sebagai suami, yaitu bercocok tanam, dengan memberikan Tante Haze obat-obatan.
walaupun usahanya tidak selalu berhasil. Hingga ia pun menemui seorang dokter, untuk mendapatkan sebuah jamu yang top chair. Saat pulang ke rumah, Om Hamret melihat Tante Haze yang sedang menangis membaca buku diari miliknya. Di sini Tante Haze merasa kecewa karena ternyata Om Hamret tidak mencintainya. Dia pun meluapkan amarahnya, dan merelakan semuanya, tapi tidak dengan Lolita. Om Hamret pun coba menenangkan Tante Haze, dengan membuatkannya es limun, namun tiba-tiba sebuah telepon masuk, dan memberitahu bahwa Tante Haze sudah tewas. Ia heran karena dia berpikir Tante Haze sedang duduk di kursi. Benar saja ternyata Tante Haze sudah tewas tertabrak mobil. Dia tertabrak saat sedang terburu-buru mengantarkan surat ke kotak pos. Om Hamret merasa kaget melihat kejadian itu, namun raut wajahnya sepertinya baik-baik aja. Om Hamret pun mengambil beberapa baju Lolita, dan pergi untuk menjemputnya. Saat di perjalanan Lolita menanyakan kabar ibunya dan Om Hamret pun memberitahu bahwa ibunya sedang sakit. Di saat seperti itu si Lolita sempat-sempatnya berganti baju di dalam mobil. Entah apa yang dipikirkan Lolita, dia langsung nyosor aja ke Om Hamret, hingga seorang polisi datang mengejutkannya, untuk menanyakan sesuatu. Or maybe it was more red. Oh, okay. Thank you. Yeah, right there. Thank you. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun menginap di sebuah hotel, yang sebenarnya Om Hamret sudah memesan 2 tempat tidur, namun ternyata kamarnya sudah penuh. Akhirnya mereka pun mendapat kamar dengan 1 ranjang. I've been such a disgusting girl. Just let me tell. Saat malam hari Om Hamret keluar dari kamar untuk mencari udara segar, tiba-tiba saja, ada seorang pria yang mengajaknya ngobrol. Pria itu adalah Quilty, seorang pria cabul yang mencari mangsa dede gemes. Ia menanyakan apa hubungannya antara Om Hamret dengan Lolita. Nampaknya pria ini mempunyai tujuan lain. Mereka pun akhirnya tidur bersama dalam 1 ranjang, hingga keesokan harinya mereka terbangun dan saling menatap satu sama lain. Sehingga terjadilah adegan seperti ini. Entah apa yang selanjutnya terjadi, seriusan saya enggak tahu, tapi apa yang kita tanyakan terjawab pada scene ini. Nah gitulah, mereka melanjutkan perjalanan dan mampir di sebuah pom bensin. Saat di pom bensin Lolita ingin menghubungi ibunya, namun Om Hamret tidak mengizinkannya, karena ada alasan tertentu, tetapi Lolita tetap saja bersikeras untuk menghubungi ibunya dan Om Hamret pun terpaksa memberitahu bahwa ibunya sudah meninggal. Kemudian scene berlanjut di rumahnya, walaupun Lolita sangat membenci ibunya, saat Lolita sudah tahu bahwa ibunya sudah meninggal, Lolita menangis tanpa henti. Di saat itu Lolita sudah tenang, mereka melanjutkan perjalanan dan pergi, tanpa tujuan. Om Hamret berharap perjalanan ini bisa mengembalikan kenangan-kenangan masa lalunya, dan setiap malam mereka menginap di hotel, dimanapun mereka berada, tidak lupa pula bercocok tanam secara rutin. Pada suatu ketika Lolita meminta uang jajan tambahan sebesar $2 per minggu, dan meminta izin untuk diperbolehkan bermain drama. Dia pun membujuk Om Hamret dengan cara yang menggelikan jiwa raga kita. Saat berlatih drama datang juga seorang pria yang dulu pernah terlihat di hotel. Dia adalah Claire Quilty. Dia memantau Lolita dari kejauhan. Hari demi hari tingkah laku Lolita semakin tidak terkendali. Itu membuat Om Hamret marah,
Terjadi pertengkaran antara keduanya, hingga akhirnya Lolita pun kabur meninggalkan Om Hamret. Singkat cerita, Om Hamret dapat menemukan Lolita, dan mereka pun berbaikan kembali dengan syarat mereka melanjutkan perjalanan. Dan Lolitalah yang menentukan arah dan tujuannya. Saat dalam perjalanan Om Hamret melihat ada sebuah mobil yang mengikutinya, dia pun curiga ada seorang detektif yang ingin menciduknya. Saat sedang mengisi petralet, Om Hamret melihat Lolita berbincang dengan seorang pria, dia pun mencarinya, namun tidak menemukannya. Akhirnya Om A langsung meninggalkan pom bensin tersebut. Suatu saat Om Hamret pergi untuk membeli pisang pesanan Lolita. Saat dia kembali kondisi lalu Lolita sudah berantakan. Ia tahu bahwa Lolita sudah bermain dengan seseorang. Ya main gitulah ya hehe. Ia pun menanyakannya, namun Lolita hanya cengengesan. Saat malam harinya Lolita sakit karena kelelahan, dan Om Hamret pun membawanya ke rumah sakit. Lolita dirawat dan menginap di sana. Om Hamret yang ingin menemani Lolita di rumah sakit, dan tapi dokter pun tidak mengizinkannya agar Lolita bisa berhenti dengan tenang. Saat pagi hari ia menemui Lolita, ternyata Lolita sudah tidak ada di rumah sakit, dan Om Hamret bertanya kepada dokter di sana, namun dari pihak rumah sakit mengatakan bahwa Lolita sudah dibawa pergi oleh seseorang pria dan biaya rumah sakitnya sudah dibayar secara lunas. Om Hamret pun marah dan kesal, putus asa mencari Lolita. Om Hamret yakin bahwa orang yang menculik Lolita adalah orang yang mengikutinya sebelumnya. Om Hamret mencoba mencari kemana-mana, namun usahanya sia-sia dan akhirnya dia pun merelakannya. And I went back to cold dead Beardsley. Hingga 3 tahun kemudian sebuah surat datang dari Lolita, bahwa ia sudah menikah dan sedang hamil. Sekarang ia membutuhkan uang untuk bertahan hidup dan melahirkan. Berapapun akan ia terima. Kemudian Om Hamret menuju ke rumah Lolita, dan Om Hamret pun melihat Lolita sedang hamil. Di sini Om Hamret baru menyadari bahwa yang telah menculik Lolita adalah Quilty. It was Claire Quilty. Om Hamret memberikan Lolita uang sebanyak $4.000, dan Om Hamret mengajak Lolita pergi lagi dengan dia mengelilingi kota. Namun Lolita di sini menolaknya, karena dia sudah memiliki keluarganya yang baru. Om Hamret pun harus merelakan Lolita kembali. Om Hamret pun meninggalkan Lolita, dan pergi ke rumah Quilty. Om Hamret coba mendapatkan penjelasan dari Quilty, namun kenyataan yang ia dapatkan sangat menyakitkan. Ia pun menembak Quilty di sini dan akhirnya Quilty pun tewas. Dan pada awal film tadi, itu adalah adegan di mana Om Hamret telah menghabisi nyawa Quilty. Ia berkendara dengan sempoyongan ya kayak yang kalian lihat tadilah di awal, dan dia harus ditangkap polisi. Hingga di akhir film dijelaskan bahwa Om Hamret meninggal di penjara, dan Lolita harus meninggal juga saat melahirkan anaknya. Dan film pun berakhir.